Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Dipari dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama saya, Muhammad Ali Dipari, yang kedua ada Firman Agus Salam, yang ketiga ada Muhammad Rifki Nova. Kami akan memaparkan materi mengenai komunikasi pemasaran global, studi kasus Coca-Cola. Pemasaran global adalah bagian strategi pemasaran yang memperkenalkan produk dan layanan perusahaan di pasar global. Untuk dampak budaya dalam komunikasi pemasaran global sangat signifikan. Pentingnya penyesuaian pesan dan strategi pemasaran dengan budaya lokal di berbagai negara. Penyesuaian budaya dalam komunikasi pemasaran global sangat penting untuk mencapai pesan dengan efektif dan untuk memastikan bahwa pesan dan kampanye pemasaran memahami dan menghormati budaya-budaya, nilai, bahasa, serta preferensi konsumen lokal. Penerimaan informasi global. Komunikasi pemasaran dari berbagai negara diterima, ditafsirkan, ditindaklanjuti oleh khalayak di seluruh dunia, menciptakan kampanye yang sukses di pasar internasional. Rahasia sukses dalam pasar global yang terverifikasi adalah dengan cara memodifikasi pesan dan metode pemasaran sesuai dengan cara informasi diterima di seluruh dunia. Aspek hukum sangat penting bagi perusahaan multifungsional untuk memastikan dan mematuhi undang-undang hukum terkait di negara manapun. Bisnis yang beroperasi di pasar luar negeri harus mematuhi sejumlah undang-undang, peraturan, dan regulasi yang berkaitan dengan sisi hukum komunikasi pemasaran global dengan aspek politiknya. Aspek politik. Bisnis yang beroperasi di pasar internasional perlu menyadari iklim politik di setiap negaranya, mengurangi risiko politik yang dapat merugikan kedudukan dan kemampuan mereka untuk sukses di pasar global. Politik juga berdampak pada cara bisnis menciptakan dan mendistribusikan pesan pemasaran mereka di berbagai negara. Nah, untuk selanjutnya, studi kasus yang kami ambil adalah perusahaan Coca-Cola. Mengapa kami mengambil perusahaan Coca-Cola sebagai studi kasus kami? Karena Coca-Cola telah ada di berbagai macam negara, hampir seluruh negara di dunia. Coca-Cola adalah contoh perusahaan yang berhasil menjalankan komunikasi pemasaran global mereka dengan menggabungkan merek yang kuat, penyesuaian budaya lokal, dan kampanye kreatif mereka. Perusahaan Coca-Cola ini telah memahami bahwa keseimbangan antara pesan merek global dan adaptasi lokal yang tepat adalah kunci kesuksesan mereka. Coca-Cola menunjukkan bagaimana pentingnya memiliki merek yang kuat, strategi komunikasi global yang konsisten, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Mereka telah menunjukkan bagaimana berkomitmen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komunikasi pemasaran global mereka. Ini adalah pelajaran bagi teman-teman supaya nanti apabila teman-teman memiliki perusahaan yang ingin sukses dalam pasar global dunia. Isu terkini dari Coca-Cola bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Salah satu pemanis buatan paling umum di dunia alias aspartam diduga mengandung senyawa karsinogen yang dapat memicu kanker. Laporan menyebutkan bahwa aspartam akan terdaftar sebagai kandungan yang kemungkinan karsinogenik bagi manusia untuk pertama kalinya oleh International Agency for Research on Cancer, yaitu lembaga penelitian kanker di bawah WHO. Nah, kesimpulan dari komunikasi pemasaran global ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pemahaman budaya. Yang kedua adalah merek konsisten. Yang ketiga adalah penyesuaian strategi. Keempat adalah dampak politik dan hukum. Yang kelima adalah sosial dan lingkungan. Yang keenam adalah pemahaman konsumen.
Baik, cukup sekian pematerian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, salah atau pun dalam bahasa. Kami mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.